Shalom Jemaat GI Ho Kim Tong yang ada di seluruh pelosok Indonesia, Singapura, Los Angeles, maupun di mana Anda saat ini sedang berada. Selamat Hari Paskah. Hari ini kita merayakan Paskah dalam suatu suasana yang berbeda. Tetapi kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Sebab itu kita tidak mau kehilangan gairah maupun semangat untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit dan Dia hidup. Mari kita katakan kepada setiap saudara atau anggota keluarga kita yang bersama-sama beribadah dengan kita. Katakan, Dia bangkit, Dia hidup. Dia bangkit, Dia hidup. Amin. Kita katakan sekali lagi, Dia bangkit, Dia hidup. Dan tambahkanlah kata-kata ini, jangan takut. Dia bangkit, Dia hidup, jangan takut. Saudaraku sekalian, tema renungan hari ini, kemenangan melalui Kristus Yesus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, terangilah hati kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami bukan saja untuk bisa mengenal bahwa putra-Mu Tuhan Yesus bangkit, tetapi kami juga boleh sungguh mengalami bahwa Dia sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami. Bawalah kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengkontrol segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Dan tak ada sesuatu hal terkecil apapun juga yang terjadi di luar kendali tangan kuasa dan rancangan-Mu yang sempurna. Biarlah Roh-Mu yang kudus membawa kami untuk menemukan keteduhan dan ketenangan ketika kami boleh merespon hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling kami. Dan biarlah kami boleh tetap tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tetap bekerja dan mau menjadikan kami alat bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan mengurapi dia dan memakai dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah itu kita akan melanjutkan membaca dari ayat yang ke-54b sampai yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita beralih ke ayat yang ke-54b sampai yang ke-58. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, merenungkan, tetapi yang juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan yang keempat, dia berseru bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Di tengah-tengah pergumulan pada waktu itu, saudara, banyak orang-orang yang masih ragu dan bimbang tentang realiti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus membawa umat Allah yang telah boleh mendengar kebenaran yang dia ajarkan untuk boleh mengenal dengan jelas bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Kematian Tuhan Yesus sudah bukan lagi menjadi satu rahasia bagi umat manusia pada waktu itu. Dia seorang anak Allah yang sebenarnya tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia telah menanggung akibat dosa, mati tergantung di atas salib yang di Golgota. Dan karena itulah dia harus dikuburkan. Tetapi saudaraku sekalian, pada hari yang ketiga, kita semua tahu Yesus bangkit. Yesus tidak untuk selama-lamanya ada di dalam kubur. Dia Allah yang telah bangkit. Paulus sebetulnya ingin menegaskan realiti kebangkitan ini. Kalau Anda membaca di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di situ kita semua tahu, saudara, bahwa bukti kebangkitan Yesus itu bukan lagi disaksikan oleh sebagian orang, tapi oleh banyak orang. Dikatakan di situ bahwa Kefas itu menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ke-12 murid-murid Tuhan Yesus juga menyaksikannya. Setelah itu dikatakan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dan banyak orang masih hidup ketika dia itu naik ke sorga. Saudaraku sekalian, masih dikatakan lagi. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus. Dan kemudian sekali lagi kepada ke-12 rasul. Dan kemudian yang paling terakhir Paulus katakan, Yesus menampakkan diri kepada dia. Sekalipun kita semua tahu, saudara, Paulus adalah seorang yang semula sebetulnya sangat menentang apa yang Yesus ajarkan. Bagi dia, saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang harus dipenjarakan, dianiaya, bahkan dia bisa menyetujui untuk mereka itu harus dirajam. Tapi disitulah, saudaraku, Paulus yang semula tidak mengenal adalah Paulus yang kemudian melihat penglihatan dari Tuhan. Dan disitulah dia tahu Yesus sebenarnya bukan manusia biasa. Yesus adalah anak Allah yang mati tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Inilah berita yang Paulus ingin tegaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Karena berita inilah yang menjadi dasar keunikan, keselamatan yang memang Yesus anugerahkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia bangkit, dia hidup. Sebab itu kita memiliki pengharapan dan kita berani menatap hari esok kita. Saudaraku sekalian, karena dia hidup, sebenarnya kita memiliki satu pengharapan. Sekalipun kita menghadapi badai yang sulit saat ini, kita tidak akan kehilangan kekuatan kita untuk bisa menghadapinya. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Saudara, kita membangun iman kita menatap hari esok bukan karena kita merasakan indahnya lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Kita membangun iman kita di atas dasar kebenaran yang Alkitab katakan, yaitu di atas dasar kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, Dia yang dikatakan mati tersalib di atas bukit yang di Golgota itu bukan manusia biasa. Dia anak Allah yang menjadi manusia. Dia pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia telah mengambil rupa seorang anak manusia, dan dia rela untuk menanggung semua hukuman dosa yang sepatutnya ditimpakan kepada anak manusia. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, saudara. Kematiannya itu dikatakan untuk ia bisa memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematiannya merupakan kematian yang menggantikan kita, tapi kematian untuk bisa membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa. Sebab itu saudaraku sekalian, di dalam kematiannya itu saudaraku, sebetulnya terbuka satu kesempatan bagi Anda dan saya untuk kita bisa menikmati satu kelepasan dari belenggu kuasa dosa. Dan kebangkitannya itu saudaraku menjadi satu meterai bahwa kita beroleh satu kepastian di dalam hidup kita untuk terbebas dari belenggu kuasa dosa. Jikalau Tuhan Yesus hanya mati dan kemudian dikuburkan, tetapi dia tidak bangkit, saudara, hari ini kita hanya bisa melihat dan mengenal seorang yang mengasihi kita, yang memiliki kerinduan untuk membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa. Tapi dia sendiri tercengkeram oleh kuasa dosa. Sehingga artinya apa, saudara? Dia tetap akan bersama kita di dalam belenggu kuasa dosa itu. Tapi puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Pada hari yang ketiga dikatakan, dia bangkit. Bahkan Paulus itu berseru, saudaraku sekalian. Maut telah ditelan dalam kuasa kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku sekalian, Paulus tahu kebangkitan Yesus merupakan satu meterai sebenarnya bagi kita, untuk kita boleh menemukan satu kepastian keselamatan. Sebab itu sebetulnya saudaraku sekalian, kematian bukanlah lagi seharusnya menjadi suatu hal yang harus menakutkan hidup kita ini. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya akan menghantarkan kita meninggalkan dunia yang sementara untuk kita masuk di dalam kekekalan. Dan kita tahu kita akan tetap terbebas dari belenggu kuasa dosa, karena Tuhan Yesus telah membayar lunas semua akibat dosa kita ini. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, kalau Tuhan masih boleh mengizinkan Anda dan saya hari ini hidup, sebetulnya Tuhan ingin menyatakan kuasa di dalam hidup kita ini sebagai anak-anak Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa itu artinya, saudara? Selain kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita, sebetulnya kita boleh memiliki kuasa untuk menikmati pemeliharaan dan penyertaan Allah di dalam hidup kita ini. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa menyangkali, saudara, hari-hari seperti ini sungguh menjadi hari-hari yang sepertinya terasa begitu penuh dengan ketidakpastian. Sebetulnya virus corona itu, saudara, bentuknya amat kecil. Bahkan mata jasmani kita tidak mampu untuk bisa melihatnya kalau kita tidak dibantu dengan mikroskop. Tetapi sekalipun dia itu kecil, saudara, dia itu telah menimbulkan, saudaraku sekalian, satu kegoncangan di dalam aktivitas kehidupan anak manusia hari ini.
Dia telah menimbulkan begitu banyak perubahan-perubahan yang membuat hati kita hari ini sebetulnya bisa was-was dan khawatir. Kita tidak bisa menyangkali, saudara, wabah corona ini telah mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi pemerintahan, maupun dari sisi sosial. Kita semua tahu, saudaraku sekalian, kita tidak bisa mengandalkan kedudukan, uang, maupun status sosial kita untuk kita bisa menghindarkan diri dari berkembangnya atau menjalarnya virus ini. Hari ini, saudaraku sekalian, sudah dikatakan lebih dari 203 negara sudah mengalami, saudara, satu intervensi perkembangan virus ini yang amat dahsyat. Dan hari ini kita tahu, saudaraku, virus ini bukan lagi menggoncangkan hidup kita, tapi juga bisa, saudara, mengancam, bahkan bisa membawa kita mengalami hal yang lebih fatal lagi. Tetapi saudaraku sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap mengkontrol sejarah hidup anak manusia. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak di dalam pengawasan Dia. Tidak ada sesuatu yang terjadi, sekalipun sekecil apapun juga peristiwanya itu, ada di luar kendali Dia yang penuh dengan kuasa dan memiliki rencana yang sempurna. Saudaraku sekalian, kalau kita mau tahu, saudaraku, Allah yang menebus kita, Allah yang dikatakan mati menebus dosa kita, tapi bangkit untuk menyatakan kemenangan bagi kita, adalah Allah yang tetap bekerja dan akan menyelesaikan rancangan di dalam hidup saudara dan saya. Hidup ini merupakan bagian, saudara, di mana kita boleh melihat Allah akan menggenapi janji-janjinya, dan Allah sendirilah yang akan menuntaskan apa yang Dia ingin nyatakan melalui hidup kita sebagai alat-alatnya. Masalah yang sedang kita hadapi hari ini, saudara, suatu hari pasti akan berakhir. Masalah yang sedang kita gumuli hari ini, satu hari pasti akan berakhir. Sebab itulah, saudaraku sekalian, Paulus di dalam ayat yang ke-58 mengatakan, berdirilah teguh. Apa itu artinya? Artinya jangan goyah. Jangan goyah, saudaraku. Apa yang sudah Anda temukan, kebenaran yang Anda imani di dalam Kristus Yesus yang telah datang mencari, menebus, dan menyelamatkan saudara, adalah sesuatu hal yang merupakan anugerah yang Allah berikan dalam hidup saudara dan saya, supaya Anda dan saya memiliki kekuatan untuk berani menatap hari-hari di hadapan kita ini. Saudaraku sekalian, kita percaya bahwa satu hari kelak wabah ini akan berakhir. Wabah ini akan bisa kita bukan lagi hentikan penularannya atau pengembangannya, tapi kita juga akan bisa menyaksikan, saudaraku, Allah yang hidup itu tidak akan gagal untuk mengenapi janji-janjinya dan melaksanakan rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu, saudaraku sekalian, sebetulnya kita hari ini, saudaraku, perlu belajar di tengah-tengah segala pergumulan yang cukup berat saat ini. Kita belajar memandang Dia. Kita belajar untuk bisa mengenal bahwa Dia bukan hanya mau menebus dan menyelamatkan saudara dan saya, tetapi Dia juga mau, saudaraku sekalian, menyatakan kehadirannya dalam hidup Anda dan saya, untuk kita bisa melewati hari-hari hidup kita saat ini, untuk tetap bisa meninggikan dan memuliakan nama Dia. Kita tidak mau hidup, saudara, terus-menerus dicengkram oleh kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Karena kita semua tahu, saudara, takut itu akan membuat saudara menjadi lemah. Dan karena saudara takut, akhirnya kita mudah stres. Dan kalau kita sudah stres, semua kita tahu bahwa itu akan mempengaruhi
sistem imun di dalam tubuh kita. Sehingga kita akhirnya semakin terpuruk tenggelam di dalam suatu situasi atau keadaan yang sepertinya semakin gelap dan penuh dengan kengerian. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa menyangkali virus itu masih ada di sekeliling kita. Tetapi kita tidak mau dikalahkan oleh virus itu. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang akan terus berkarya untuk menuntaskan karyanya dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudaraku sekalian, kalaupun kita mungkin merasa, Pak, bagaimana saya tidak akan khawatir, takut. Karena banyak perubahan terjadi. Semula aku bisa mendapatkan makanan dengan hasil kerjaanku. Tapi hari-hari seperti ini semakin sulit. Saya tidak bisa mengenal siapa orang yang disebut carrier. Mungkin orang itu sudah berpapasan dengan aku, bersinggungan dengan aku. Dan mungkin satu saat juga aku menjadi seorang yang mungkin disebut carrier walaupun aku tidak sadar. Dan ketika aku pulang ke rumah ternyata aku membawa sesuatu yang membahayakan nyawa anggota keluargaku. Bagaimana aku tidak khawatir, Pak? Saya sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam usaha menjaga diri saya seaman mungkin. Saya sudah mengikuti anjuran-anjuran untuk sering cuci tangan, menggunakan masker, tinggal di rumah. Sekian lama ini belajar untuk bisa menjaga physical atau social distancing. Karena saya tahu bahwa saya harus bisa menjaga diri saya. Tetapi sekali lagi, Pak, bagaimana saya bisa yakin bahwa saya itu sudah betul-betul ada di tempat yang aman? Saudara, memang kita tidak bisa mungkin mengatakan kita sudah ada di tempat yang aman. Kecuali Anda dan saya tahu bahwa Allah sebenarnya yang ada dalam hati saudara dan saya, Dia Allah yang sebetulnya tidak akan membiarkan Anda dan saya bergumul sendiri. Kalau engkau mulai merasa khawatir, takut, dan gelisah, saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ia akan memelihara kamu. Serahkan segala khawatirmu. Arti di situ, saudara, lemparkan kekhawatiranmu itu kepadanya. Dia mau menanggung, dia mau memikul bagian yang sudah tidak mampu untuk engkau pikul, sehingga hatimu selalu gelisah. Makan menjadi gelisah, duduk gelisah, istirahat pun dikatakan di rumah tetap gelisah, sehingga itu mempengaruhi waktu tidur kita pada malam hari ataupun pada siang hari. Kita seringkali menjadi sepertinya hidup di dalam kebimbangan. Saudara, kita dimiliki oleh Tuhan. Dia menebus kita untuk menjadikan kita itu anak-anak Dia. Bagaimana mungkin Dia akan meninggalkan Anda dan saya? Serahkan khawatirmu kepada Dia. Saudara, social distancing itu memang membuat kita sementara waktu ini harus menjaga jarak kita dengan sesama anak manusia. Tetapi hal ini bukan berarti untuk membuat engkau menjaga jarak dengan Tuhan. Inilah saat Anda dan saya untuk bisa mengalami Dia yang bangkit itu. Dia hidup dan Dia tetap akan take care segala pergumulan hidup saudara dan saya. Ada saat memang kita ketika menghampiri Dia, kita harus berani jujur. Kalau ada dosa, saudara, mintalah ampun. Tetapi ketika engkau boleh tahu Dia yang sudah mengubah hidup kita yang semula dikatakan penuh dengan dosa menjadi baru di dalam keselamatan yang Dia anugerahkan dalam hidupmu. Dia tetap mau menjadi Bapa yang mau mendengar semua keluh kesahmu. Dan Dia tetap menjadi Allah yang hidup, yang akan terus berkarya untuk menuntun engkau dan aku bisa melewati hari-hari seperti hari ini. Saudara, itu yang pertama. Berdiri teguh, jangan goyah, tetap menaruh iman di dalam penyertaan dan kehadiran Dia di dalam hidupmu dan hidupku untuk menghantarmu dan menghantarkanku lewati semua hal ini. Yang kedua, saudaraku sekalian, Paulus katakan, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Giat, saudara, artinya apa? Tidak menjadi lesu,
tidak menjadi kendor. Hidup kita diminta untuk kita bisa mengalami Dia yang hidup itu. Tetap Dia yang punya rencana untuk menjadikan hidupmu dan hidupku alat bagi kemuliaannya. Di situ dikatakan, saudara, giatlah selalu. Selalu itu artinya apa, saudara? Di dalam segala situasi kondisi, kita bisa dipakai oleh Allah. Bukan saja pada waktu pengalaman yang kita alami itu terasa menyenangkan, lancar, dan kita suka dengan apa yang kita alami. Tetapi Allah juga mau menjadikan engkau dan aku berkat dan alat di tengah-tengah situasi yang mungkin dikatakan orang terasa begitu berat, terasa berliku-liku, dan penuh dengan tantangan dan pergumulan. Karena kita semua tahu, saudara, Allah yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kuasa maut itu, Allah yang sebenarnya akan mengerjakan satu pekerjaan yang sempurna di dalam karyanya dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, sebetulnya ini saat, saudara, ketika kita bicara tentang physical atau social distancing, itu bukan berarti, saudara, sementara kita menjauhkan diri, menjaga jarak dalam hubungan kita dengan sesama, lalu kita menjadi kehilangan kasih, kehilangan concern kita terhadap pergumulan sesama kita. Inilah justru saat-saat di mana kasih Kristus yang sudah bekerja dalam hidupmu dan hidupku diuji. Apakah kita masih bisa menyatakan keajaiban kasih Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan hidupmu dan hidupku ini, untuk kita juga bisa melihat pergumulan orang-orang yang ada di sekeliling kita ini. Saudaraku sekalian, hari ini saudaraku sekalian, kita tahu virus corona telah banyak menimbulkan kegelisahan, bahkan banyak sesama kita yang sudah mengalami keputusasaan. Banyak orang seringkali mengeluh, mengapa tiba-tiba terjadi hal ini, dan mereka kemudian menjadi khawatir dan gelisah untuk bisa menatap hari esok. Banyak orang-orang, saudaraku sekalian, yang semula menikmati hasil kerjaannya, tiba-tiba sekarang harus dirumahkan. Dan karena itu, saudaraku, dia harus menghadapi dan mengalami pemotongan hasil kerja dia. Sehingga ketika dia membawa sesuatu pulang ke rumah, dia merasa apa yang dia bawa tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Hatinya gelisah. Dan sementara ini dia melihat orang ke kanan ke kiri. Semua orang khawatir, ragu, mencari sesuatu untuk bisa menjaga diri. Tapi ketika dia ingin mencoba juga mengadakan apa yang orang lain adakan untuk bisa menjaga dirinya, dia tidak memiliki sesuatu untuk dia bawa, untuk bisa mendapatkan barang-barang itu. Saudaraku sekalian, hatinya gelisah. Dan inilah sebetulnya, saudara, satu tantangan dalam hidupmu dan hidupku. Apakah di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita akan bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati aku, Tuhan mencukupi aku, Tuhan menyediakan apa yang aku butuhkan. Lalu kita mulai tutup mata, saudara, terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan boleh menghampirimu dan menghampiriku, Tuhan juga sebetulnya ingin menghampiri mereka. Tapi Tuhan menghampiri mereka melalui, saudara, kasih yang Anda miliki. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah kita saya tahu ada sekelompok anak muda. Ketika di hari-hari seperti ini, dia melihat dokter dan setiap tenaga medis berjuang mati-matian pagi siang malam untuk bisa menolong sesama saudara yang mengalami penderitaan karena virus corona. Mereka harus melayani dengan peralatan atau alat pelindung diri yang sangat minim. Hati beberapa anak muda itu tersentuh. Dan mereka itu menyadari, kalau mereka tidak melakukan sesuatu, kalau sampai para tenaga medis ini mengalami sesuatu yang membuat mereka akhirnya harus terancam juga jiwanya, bagaimana mereka bisa melayani orang-orang yang sekarang sudah menjadi, dikatakan, penderita yang positif akan virus corona itu. Saudara, orang-orang ini kemudian berusaha mencari alat pelindung diri itu, saudara. Saudaraku sekalian, dengan hati yang sungguh-sungguh mereka berusaha untuk bisa mengadakan apa yang diperlukan. Sebagian lagi, saudaraku sekalian,
Ada satu keluarga yang tahu, di dalam kondisi seperti ini, di mana-mana dibutuhkan oleh orang vitamin C. Karena mereka berpikir dengan itu bisa menguatkan antibodi mereka. Tapi ternyata untuk bisa mendapatkan juga tidak mudah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, keluarga ini tahu, di rumah masih ada beberapa buah yang mungkin bisa dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dan dia ketika itu lalu dia menghantarkan buah itu, saudara. Dan dihantarkan kepada orang yang hari ini, saudara, tidak pernah terbayang semula bagaimana mereka itu bisa membeli buah itu. Dan ketika mereka memakan buah itu, mereka tahu di tengah-tengah pergumulan ini masih ada orang yang memperhatikan mereka. Demikian juga saudaraku sekalian. Tadi pagi saya baru mendapat sebuah telepon dari seorang dokter di Jakarta. Dokter itu mengatakan, Pak, sungguh semuanya tidak pasti. Tidak ada yang pasti, Pak. Dan kita semua sadar, bukan lagi kami sebagai dokter bergumul untuk keselamatan diri kami. Tapi kami menyaksikan di sekeliling kami banyak orang-orang kena imbas secara ekonomi. Banyak orang-orang, saudaraku sekalian, yang semula bekerja sebagai tenaga maklun, menjahit, tiba-tiba order sudah tidak ada. Di tengah-tengah seperti inilah, dokter dengan beberapa saudara seiman, itu tergerak hatinya. Tanpa dorongan dari sesama yang ada di sekeliling mereka. Mereka memikirkan bagaimana mereka bisa membuat masker. Lalu mereka memberikan kepercayaan kepada orang-orang seperti ini untuk bisa menjahit. Dikatakan saudara, sekalipun dari kain Pak Yahya, masker ini sebenarnya kalau dipakai, baikon pun juga nggak kecium kalau disemprotkan baikon di sekeliling mereka. Saudaraku sekalian, satu tindakan yang sepertinya sederhana, tetapi inilah yang bisa membuat sesama kita hari ini melihat bahwa Yesus yang hidup itu bukan lagi hidup di dalam hati kita, tapi juga sepatutnya juga hidup di dalam hidup setiap mereka. Saudaraku sekalian, satu hari ada seorang hamba Tuhan, saudara. Ketika malam hari turun hujan rintik-rintik menuju deras. Dia sadar, dia juga perlu mengisi makanan untuk perutnya yang sudah lapar. Dia sudah siap-siap untuk masak superbi. Tetapi tiba-tiba, saudara, terbersit di dalam hati dia, betapa indah kalau malam ini saya juga bisa makan dengan lauk martabak asin. Maka dia mulai mencoba untuk pesan melalui Gojek. Setelah dia pesan, saudara, tiba-tiba dalam hati dia terpikirkan, apakah saudara-saudara yang bekerja sebagai driver online ini bisa menikmati sesuatu yang saya atau aku itu mau menikmati. Hamba Tuhan itu lalu memikirkan, saudara, betapa indah kalau seandainya driver online itu bisa menikmati hasil pesanan itu. Maka ketika kemudian dikatakan, pesanan apakah sesuai dengan yang dipesan? Dijawab oleh hamba Tuhan itu, ya Mas, sesuai. Tapi setelah itu dikatakan, Mas, cepat pesan, ambil, lalu bawa pulang ke rumah, buat makan dengan anak dan istri Mas. Saudaraku sekalian, driver itu terkejut. Driver itu langsung telepon, Pak, maksudnya apa? Hamba Tuhan itu jawab, itu pesanan untuk Bapak bersama dengan keluarga. Saudara, tanpa disadari, driver itu terbata-bata menjawab, Pak, terima kasih. Saya percaya malam ini saya pulang pasti anak saya bisa merasakan sukacita menikmati makan malam ini. Saudaraku sekalian, sebetulnya ketika hamba Tuhan itu mengambil keputusan yang berubah, dia hanya memikirkan satu hal yang sederhana. Seringkali dia sudah sering makan martabak asin itu.
Tapi dia belum pernah membagi martabak asin itu kepada orang yang seringkali diminta untuk menghantarkan martabak itu ke rumah. Sederhana saja. Dan kalau dijumlah uangnya juga tidak banyak. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang dilakukan itu telah memberikan semangat hidup bagi satu keluarga untuk tetap bisa menatap hari esok. Saudaraku sekalian, hari ini saudaraku, mari kita belajar saudara untuk melihat bahwa Tuhan ingin kita tetap giat sekalipun sesuatu sepertinya tidak populer atau tidak lancar. Saudaraku sekalian, di gereja kita ini ada beberapa orang telah memberikan satu dorongan. Kalau satu orang bisa mengajak dua orang melakukan satu perbuatan seperti dia, memperhatikan orang lain. Satu mengajak dua, dua mengajak empat, empat mengajak delapan, delapan mengajak 16. Dalam waktu yang singkat, saudaraku sekalian, akan terlihat suasana yang berbeda. Karena ada orang-orang yang mau memperhatikan. Karena ada orang-orang yang mau mensupport pergumulan-pergumulan yang mereka itu hadapi. Saudaraku sekalian, program ini, saudaraku sekalian, sebenarnya program yang perlu kita renungkan lebih lanjut di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Anak muda yang tadi saya katakan, memikirkan bagaimana untuk bisa menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga-tenaga medis. Semula berpikir akan pesan 100. Tapi tiba-tiba sahabat-sahabat yang mendengarnya mengatakan, saya juga mau ikut. Akhirnya ada 200. Akhirnya ada 400. Dan ternyata saudaraku sekalian, gerakan itu saudaraku sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama. Kalau hari ini setiap jemaat GI Hokim Tong mau berbagian di dalam pergumulan sesamanya, jemaat Hokim Tong akan menjadi jemaat yang tetap bisa bersinar di tengah-tengah perayaan Paskah ini untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari saudaraku sekalian, saya percaya masih banyak orang-orang seperti mereka yang hari ini sebetulnya bisa Tuhan pakai untuk mengubah suasana yang sepertinya gelap menjadi cerah. Suasana yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Mari saudara, let's do it now. Karena kita berlomba dengan waktu sebenarnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Oh Tuhan, pakailah hidupku hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, berdirilah teguh. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena yang terakhir Paulus katakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pelayanan kita hari ini berhubungan erat dengan kekekalan, saudara. Jangan bermain-main. Jika engkau masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, lakukanlah sekarang. Karena besok belum tentu engkau bisa melakukan. Kalau engkau bisa menghampiri sahabatmu, sesamamu,
Lakukanlah sekarang. Karena besok belum tentu kita masih bisa bertemu dengan Dia. Saudaraku sekalian, jangan bermain-main. Tuhan mengatakan, apa yang ditabur, itu akan kita tuai. Tuhan yang telah memberikan karunia kepada kita. Yang 5 dikatakan, harus membawa 5. Yang 2 harus membawa 2. Jikalau Anda dan saya, saudara, mungkin mengatakan, saya cuma punya 1, saya mau simpan. Saudara, Tuhan tidak menghendaki itu, bukan karunia-Nya paling kecil. Tapi itu menunjukkan ketidaksetiaan kita, saudaraku sekalian. Saya percaya kita sebagai jemaat GI Hokimtong hari ini, di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun hari ini, kita masih bisa melakukan sesuatu, saudara. Ada orang berkata, Pak, kalau kita harus membantu orang, berapa banyak orang yang harus kita bantu? Sepertinya membantu 1 orang akan membuat kita kemudian susah sendiri. Tapi saudara harus tahu, saudara, satu hari ada seorang yang dihampiri oleh sesamanya. Dia mengatakan, Pak, kami membawa sesuatu untuk bisa Bapak bawa pulang, untuk bersama dengan keluarga menikmati. Orang itu mengatakan, Pak, terima kasih. Tadi saya baru menerima. Biarlah ini untuk orang lain. Saudara, sebetulnya, saudaraku, tidak semua orang kita pikirkan. Semua mau menerima. Karena jikalau kita bisa memberikan satu contoh bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, orang lain pun akan melakukan apa yang bisa mereka itu lakukan. Saudaraku sekalian, hari ini kita harus bisa menggunakan dengan sungguh-sungguh kesempatan yang masih ada. Jikalau Anda punya berkat dari Tuhan, dan Tuhan ingin berkat itu disalurkan, salurkan segera. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jikalau engkau memiliki sesuatu yang memang Tuhan berikan untuk dipersembahkan, persembahkanlah. Karena itu akan membawa nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Di dalam konteks ini, saudaraku, kita tidak boleh lupa, saudara. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang mengajar kita untuk bisa membawa perpuluhan. Jangan sampai kita berdosa. Karena di tengah-tengah pergumulan ini, kita lalai, saudara. Membawa apa yang harus kita bawa ke rumah Tuhan. Membagi juga kepada siapa yang kita harus bagi. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya ini. Dan Tuhan sendirilah yang akan menjaga langkah kita lebih lanjut. Tidak goyah. Giat selalu. Dan kita tahu jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin.